Perkenalkan, saya Aprilia Anggreni Putri dari kelas SI 4807 dengan NIM 1020224002001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode yang ditugaskan oleh dosen OOP. Yang pertama di sini ada konstruktor. Untuk konstruktor yang pertama itu tanpa parameter. Nah, konstruktor ini tuh tidak memiliki parameter. Namun terdapat kesalahan karena variabel instance dis.id pelanggan, dis.nama pelanggan, dan dis.saldo langsung diinisialisasi dengan variabel yang sama tanpa nilai awal yang diberikan. Untuk konstruktor yang dua, ini dengan parameter ya. Konstruktor ini memiliki 3 parameter yang digunakan untuk menginisialisasi atribut ID pelanggan, nama pelanggan, dan saldo. Menggunakan this.dot untuk membedakan antara variabel instance dan parameter konstruktor. Implementasi ini tuh udah benar dan digunakan ketika ingin membuat objek dengan informasi lengkap. Nah, untuk konstruktor 3, ini dengan parameter tetapi parameternya tidak lengkap. Nah, konstruktor ini hanya menerima 2 parameter, yaitu nama pelanggan dan juga saldo. Namun ada kesalahan karena this.id pelanggan itu diinisialisasi dengan ID pelanggan yang tidak ada dalam parameter konstruktor. Lalu di sini ada setter getter. Yang pertama itu setter, metode untuk menetapkan nilai. Nah, metode setter itu digunakan untuk mengubah atau menetapkan nilai atribut di dalam objek. Set ID pelanggan, string ID pelanggan untuk mengatur nilai ID pelanggan dengan parameter ID pelanggan yang diberikan. This.id pelanggan itu merujuk pada variabel instance dalam kelas. Lalu ada set nama pelanggan menggunakan string nama pelanggan, mengatur nilai nama pelanggan dengan parameter nama pelanggan. Lalu ada set saldo integer saldo awal, itu mengatur nilai saldo dengan parameter saldo awal. Lalu di sini ada getter. Getter itu metode yang digunakan untuk mengambil nilai atribut dari objek. Nah, untuk yang pertama ada get ID pelanggan untuk mengembalikan nilai dari atribut ID pelanggan. Lalu ada get nama pelanggan, itu untuk mengembalikan nilai dari atribut nama pelanggan. Lalu ada get saldo untuk mengembalikan nilai dari atribut saldo. Lalu di sini ada metode store tunai integer store. Metode ini digunakan untuk menambahkan saldo ke akun saldo plus sama dengan store. Setelah saldo ditambahkan, sistem mencetak pesan konfirmasi dan menampilkan saldo terbaru. Lalu untuk metode tarik integer tarik, metode ini itu digunakan untuk menarik saldo min sama dengan tarik. Terdapat pengecekan jika saldo cukup, maka penarikan berhasil, dan jika saldo tidak mencukupi akan muncul pesan bahwa saldo kurang. Lalu metode yang ketiga ada transfer akun penerima integer nominal transfer. Nah, metode ini itu digunakan untuk mentransfer saldo ke akun lain. Pengecekan dilakukan jika saldo pengirim cukup, saldo dikurangi, dan saldo penerima bertambah. Nah, jika saldo tidak cukup, maka muncul pesan bahwa transfer itu gagal. Lalu untuk file account main Java, di sini ada pembuatan objek account. Membuat 2 objek account, yang account 1 itu dengan nama pelanggan Ani dan saldo awal Ani itu 2000. Sedangkan account 2 dengan ID pelanggan ID 002 atas nama Budi dan saldo awal 5000. Konstruktor account-nya digunakan untuk menginisialisasi data akun. Lalu di sini kita menetapkan ID pelanggan.
ID pelanggan untuk account 1 milik Ani diatur menjadi ID 001 dengan set ID pelanggan. Ini tuh dilakuin karena ID pelanggan tidak diberikan saat objek dibuat. Lalu melakukan setor tunai. Account 1 Ani menambahkan saldo sebesar 5.000 ke rekeningnya. Nah, jika saldo awal 2.000 setelah penyetoran saldo menjadi 7.000. Lalu di sini ada melakukan tarik tunai. Account 2 atau account atas nama Budi menarik saldo sebesar 500. Nah, saldo awalnya kan 5.000, setelah ditarik menjadi 4.500. Account 1 Ani mencoba menarik 1.000. Nah, saldo setelah penyetoran adalah 7.000, sehingga penarikan akan gagal. Tadi 10.000, dan nanti akan muncul pesan penarikan gagal, saldo hanya tersisa 7.000. Lalu yang terakhir adalah melakukan transfer dengan kode account 1.transfer. Account 2 nominal transfer 1.500. Nah, penjelasannya, account 1 Ani mentransfer 1.500 ke account 2 atau Budi. Nah, jika saldo account 1 sebelum ditransfer itu 7.000, maka setelah transfer itu akan menjadi 5.500. Nah, saldo account 2 yang semulanya 4.500 setelah menerima transfer menjadi 6.000. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.